Pernah nggak sih Anda lihat angka tekanan darah yang wih tinggi banget terus mikir, ini artinya apa ya? Nah, hari ini kita bakal coba pecahin kode di balik angka-angka yang kelihatannya sepele tapi ternyata bisa jadi pertanda bahaya. Kita akan bongkar dampaknya yang diam-diam tapi sangat merusak tubuh kita. Lihat angka ini, 186 per 149. Ini bukan cuma angka aja loh, ini beneran hasil cek tekanan darah seseorang. Anggap aja ini sebuah misteri medis yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya. Angka segini tuh cuma agak tinggi, atau ini udah lampu merah, tanda bahaya yang sangat serius? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Angka setinggi ini dalam dunia medis namanya krisis hipertensi. Sekarang kita bakal urai satu persatu apa sih arti angka ini buat kesehatan kita, dan organ mana yang paling menderita. Gini deh, bayangin jantung kita itu kayak pompa air. Angka yang di atas, si sistolik itu tekanan pas jantung lagi kerja keras, memompa darah ke seluruh tubuh. Kuat banget. Nah, angka yang di bawah, diastolik, itu tekanan pas jantung lagi santai, lagi mengisi darah lagi di antara detak. Nah, kalau tekanannya sekencang itu terus-menerus, apa ya yang terjadi di dalam badan kita? Yuk, kita lihat gimana kerusakan itu mulai terjadi dari dalam. Dokter Deksa punya perumpamaan yang ngena banget buat ngejelasin ini. Katanya, hipertensi itu ibarat organ kita dicekik pelan-pelan. Jadi, ini bukan serangan mendadak ya, tapi cekikan yang perlahan tapi pasti, makin lama makin kenceng, sampai organ-organ kita kehabisan napas. Ada lagi nih analogi yang gampang. Pikirin deh, pembuluh darah kita. Kalau sehat, dia itu elastis kayak selang karet baru, lentur. Tapi hipertensi bikin dia jadi kaku, getas, kayak pipa paralon tua yang udah mau retak. Dikasih tekanan tinggi terus, ya bisa pecah. Nah, ini dia bagian yang paling bikin ngeri. Kenapa sih disebutnya silent killer alias pembunuh senyap? Soalnya tubuh kita, terutama ginjal, itu jago banget kompensasi. Organ ini sabar banget kerja ekstra keras buat bikin semua kelihatan normal, sampai akhirnya semuanya udah terlambat. Yuk, sekarang kita fokus ke ginjal, si korban utama yang paling sabar dari gempuran hipertensi. Biar kita benar-benar paham resikonya, kita lihat sebuah kisah nyata yang jujur aja bikin miris. Bayangin, seorang pria umurnya baru 30 tahun, lagi di puncak produktivitasnya, punya 2 anak. Keluhannya apa? Cuma agak lemas. Keluhan yang umum banget kan? Gampang banget buat diabaikan. Tapi di balik rasa lemas itu, ada krisis besar yang lagi terjadi di tubuhnya. Coba deh lihat grafik ini. Angka kreatinin. Ini tuh ibaratnya ukuran sampah di darah kita. Normalnya, angkanya harus di bawah 1,2. Tapi pasien ini, angkanya 10. Itu lebih dari 8 kali lipat dari batas normal. Ini bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Ginjalnya udah angkat tangan. Udah nggak sanggup lagi nyaring racun dari badannya. Dan ini puncaknya. Pas dia akhirnya periksa, ternyata 86% fungsi ginjalnya udah hilang. Hilang selamanya. Cuma sisa 14%. Dan kerusakan ini sifatnya permanen. Nggak bisa balik lagi. Biar lebih kebayang, penyakit ginjal kronis itu ada 5 stadium. Pasien kita ini dengan fungsi ginjal di bawah 15%, artinya dia udah masuk stadium 5, stadium akhir, atau yang biasa kita kenal dengan istilah gagal ginjal. Sekarang kita ngomongin solusinya. Banyak yang mikir, oh kan ada cuci darah. Betul, tapi penting banget buat kita paham, cuci darah atau dialisis itu bukan obat penyembuh. Soalnya begini, ginjal kita itu kerjanya jauh lebih kompleks dari sekedar nyaring sampah. Dia punya setidaknya 6 tugas vital, mulai dari ngatur cairan, nyimbangin elektrolit, sampai produksi hormon penting. Ginjal itu mesin super canggih. Nah, ini alasannya kenapa cuci darah itu namanya terapi pengganti ginjal. Lihat aja tabel ini, mesin dialisis cuma bisa ngerjain 3 dari 6 tugas ginjal. 3 sisanya, kontrol tensi, aktifin vitamin D, dan bikin hormon darah, itu nggak bisa. Makanya pasien harus minum obat seumur hidup untuk menutupi kekurangan itu. Oke, setelah melihat cerita yang serius tadi, kita tutup dengan sesuatu yang lebih memberdayakan. Karena ini bukan cuma soal bahaya, tapi juga soal apa yang bisa kita lakukan. Kabar baiknya, kita bisa kok mengambil alih kendali dan melindungi organ vital ini. Ini bukan hal yang ribet kok, tapi penting banget. Pertama, ketahui angka tekanan darah Anda. Jadi biasakan cek rutin ya. Kalau punya diabetes, gula darah itu wajib terkontrol, nggak bisa ditawar. Terus minum air yang cukup. Patokan gampangnya, berat badan Anda dalam kilogram dikali 30 ml. Nah, segitu kebutuhan harian Anda. Hati-hati juga sama obat anti nyeri. Jangan sembarangan minum jangka panjang. Dan ini yang paling penting, proaktif. Kalau lagi check up tahunan, apalagi kalau umur udah di atas 30, minta sekalian tes fungsi ginjal. Jangan nunggu disuruh dokter.
Kenapa sih harus proaktif? Karena seperti cerita tadi, gejala itu seringnya baru muncul di stadium 3 atau 4, saat kerusakan parah udah terjadi dan nggak bisa dibalikin lagi. Jadi kalau kita nunggu sampai ada gejala, itu artinya kita udah terlambat. Cek rutin itu satu-satunya cara kita menangkap si pembunuh senyap ini. Jadi saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Si pembunuh senyap ini kerjanya diam-diam, dia nggak akan kasih peringatan. Pertanyaannya, kapan terakhir kali Anda benar-benar ngecek apa yang terjadi di dalam tubuh Anda?